Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan mencegah diri, menjauhi diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Masih seputar akhlak-akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20 pada subbab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: al-mustabani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'taddi al-mazlum, akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencaci, fa'alal badi, maka dosanya diberikan kepada orang yang memulai pertama kali. Fa'alal badi ma lam ya'tadi al-mazlum, selama orang yang dicaci tidak membalas cacian itu dengan cacian yang lebih besar lagi. Itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencaci itu dosanya diperuntukkan, diberikan, apa bahasa yang lebih tepat ya, bisa katakanlah diberikan kepada orang yang memulai cacian pertama kali. Adapun orang yang dicaci tidak mendapatkan dosa selama dia tidak membalas cacian itu dengan cacian yang lebih besar, dengan cacian yang lebih nyelekit, kata orang-orang itu, dengan cacian yang lebih menyakitkan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis yang singkat ini banyak hal sebetulnya bisa kita ambil. Yang pertama tentunya larangan mencaci maki, karena itu sangat-sangat berpotensi akan mendapatkan dosa. Larangan mencaci maki, karena biasanya orang termasuk mudah mencaci maki
ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Termasuk kata orang-orang ketika juga terjadi perbedaan pendapatan katanya. Biasanya orang saling mencaci maki. Jadi beda pendapat dan beda pendapatan itu juga berpotensi akan saling mencaci maki. Dan ini dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sering kami sampaikan, kita pun tidak diperkenankan oleh Allah untuk mencaci orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun kita yakini bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang tanda kutip yang kita yakini tetap akan masuk neraka gitu ya, kita yakin betul itu, tetapi kita tetap dilarang untuk mencaci maki mereka. Sekalipun kita meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, tetapi Allah sendiri kemudian melarang kita mengolok-olok, mencaci maki orang-orang di luar agama kita, yang mereka juga meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-108. Kata Allah, wa la tasubbil ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau itu dilakukan, mereka pun juga akan membalas cacian itu dengan cacian yang lebih dahsyat lagi. Dan yang jadi korban, tanda kutip ya, yang jadi korban siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi tanda kutip ya, yang jadi korban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencaci Tuhan pemeluk agama lain, mereka nanti juga akan mencaci Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sekalipun kita meyakini bahwa tidak ada agama yang benar kecuali dinul Islam, tapi tetap kita dilarang untuk mencaci maki keyakinan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, Allah melarang kepada kita mencaci agama orang lain, apalagi hanya berbeda pendapat tadi, termasuk apalagi hanya berbeda pendapatan, tentunya lebih dilarang lagi. Jadi beda keyakinan saja Allah melarang kita mencaci maki, apalagi hanya berbeda pendapat, pandangan ataupun pendapatan, itu dilarang. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang pertama, hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa mencaci maki itu dilarang di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang dicaci maki, orang yang dizalimi, diperbolehkan oleh Rasulullah untuk membalas dengan balasan yang tidak berlebihan, balasan yang sepadan. Itu udah paling pol ya, balasan yang sepadan. Artinya kalau kita dizalimi oleh orang lain, Islam memperbolehkan kita untuk membela diri, walaupun tidak biasa bela diri ya. Jadi tetap Islam memperbolehkan kita untuk membela diri walaupun tidak bisa kungfu ya, atau tidak bisa silat. Masih ada banyak cara kita bisa membela diri. Dan ini memang disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah
Asy-Syura surah ke-42 ayat 39 dan seterusnya. Kata Allah, walladzina idza asabahumul baghy hum yantasirun. Orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ciri dari orang mukmin itu kata Allah adalah walladzina idza asabahumul baghy hum yantasirun, yaitu apabila mereka dizalimi oleh orang lain, hum yantasirun, mereka melakukan pembelaan. Boleh. Makanya kan termasuk di undang-undang kita, mungkin di hukum pidana mungkin ya. Makanya orang yang membela diri ketika dizalimi, sekalipun dia sampai membunuh dengan tidak sengaja ya, orang yang menzalimi tetap tidak akan kena hukuman. Bisa dipahami ya Bapak ya? Itu. Jadi orang misalkan menodong senjata ke kita, celurit mungkin, pas kebetulan orang Madura Pak Takin, Pak celurit, kita bela diri. Ternyata sebetulnya kita hanya membela diri saja, ternyata tanpa sengaja celuritnya kena apa? Orang yang zalim tadi mati kemudian. Maka kita tidak kena hukuman. Kenapa? Karena dalam posisi seperti itu yang kita lakukan sebetulnya hanya sekedar membela diri, tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti atau bahkan membunuh orang tersebut. Jadi itu Bapak Ibu, tetap diperbolehkan kita, bahkan dianjurkan untuk melakukan pembelaan ketika kita dizalimi oleh orang lain. Misalkan kita difitnah, tentunya melakukan pembelaan. Tidak perlu diam juga, tetap kita lakukan pembelaan. Karena biasanya kalau kita dizalimi, biasanya kita responsif melakukan pembelaan. Ketika anak kita dizalimi, kita responsif melakukan pembelaan. Tetapi kadang-kala kalau agamanya terzalimi, dicaci maki, diam saja. Itu ya bisa diulang kebolak-kebalik sebetulnya ya. Kebolak-kebalik. Tetap baik agama, negara, pribadi kita dicaci, difitnah dan seterusnya, Islam mewajibkan dalam beberapa hal, dalam kasus tertentu untuk melakukan pembelaan, tidak perlu diam saja. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua bahwa Islam memperbolehkan kepada kita untuk melakukan pembelaan ketika kita terzalimi, disakiti oleh orang lain, tetapi tetap kita sekedar melakukan pembelaan, tidak membalas kezaliman orang lain dengan kezaliman yang lebih besar. Makanya Allah sebutkan misalkan di surah yang lain ya Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Baqarah misalkan surah ke-2 ayat 190, 191 dan 194, kata Allah Subhanahu wa taala, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, perangilah orang yang memerangi kamu. Bayangkanlah itu. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, kata Allah, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Bayangkan loh. Jadi peperangan yang dilakukan oleh kaum mukminin itu terjadi karena mereka apa? Diperangi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kemudian mereka tidak tinggal diam, melakukan pembelaan. Itu qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, akan tetapi jangan sampai melampaui batas ketika memerangi orang kafir.
Jadi anak-anaknya orang kafir tidak boleh dibunuh, istri-istrinya orang kafir yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh, para orang tua yang masih kafir yang tidak terlibat dalam perang tidak boleh dibunuh. Yang hanya boleh diperangi adalah orang-orang yang ikut serta memerangi kaum muslimin, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi makanya kita sering mendengar bahwa peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika mereka berperang dengan orang kafir itu lebih kepada peperangan yang sifatnya defensif atau mempertahankan diri. Kalau tidak diusik, tentunya tidak melakukan tindakan peperangan atau tidak melakukan pembelaan. Sama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang mukmin itu kata Nabi seperti tawon ya. Seperti apa? Tawon. Lebah itu salah satunya ketika tidak diusik itu kan anteng lebah ya. Benar atau tidak? Kalau tidak diusik anteng. Tetapi ketika lebah itu diusik, diuber itu orang yang mengusiknya. Bahkan seandainya orang yang mengusiknya itu nyilam di air, ditunggu itu sama lebah itu loh, lebah. Tidak mencari musuh, tapi ketemu musuh tidaklah lari. Itu kata ciri dari orang mukmin seperti lebah anteng damai kalau tidak diusik, tetapi sekali diusik diburu seperti lebah. Bahkan tadi kalau ada orang yang nyelam sembunyi di dalam air, ditunggu oleh lebah kapan keluar orang ini ya. Itu lebah itu. Jadi itu Bapak Rahmatullah ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 190 termasuk di ayat 191-nya. Kata Allah, fa in qatalukum faqatuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, balik perangi mereka juga. Lagi-lagi Allah menyampaikan bahwa peperangan itu terjadi ketika kaum mukminin itu diperangi. Itu Bapak Ibu. Termasuk di ayat 194-nya kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Al-ayah. Barang siapa kata Allah yang diserang, dizalimi oleh orang lain, balaslah serangan itu dengan balasan yang tidak berlebihan, yang sepadan saja. Kalau ada orang yang memukul kita dengan lidi, jangan dibalas dengan celurit, Bapak Ibu ya. Itu kan berlebihan ya. Teman kita mukul dengan lidi satu, balas dengan tombak, itu kan keterlaluan itu. Itu balasannya berlebihan. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari di sini, sekalipun Islam memperbolehkan kita untuk membalas atau melakukan pembelaan ketika kita dicaci atau dizalimi, akan tetapi Islam juga menganjurkan kepada kita untuk kalau bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Itu. Jadi sekalipun Islam memperbolehkan kita untuk melakukan pembelaan, bahkan membalas dengan balasan yang setimpal, yang sebadan, tetapi kalau kita punya hati yang mungkin hati yang lebih luas gitu ya, bisa melakukan opsi yang paling luar biasa, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, walaupun ini sangat sulit sekali, berat, angel kata orang Jawa, menyakitkan membalas kebaikan itu dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi kata Pak Usman kemarin itu, ya begitulah, karena pahalanya besar, balasannya besar. Kalau hadiahnya cuma payung cantik, mudah katanya itu.
Jadi karena balasan memaafkan kesalahan orang lain dan membalas keburukan dengan kebaikan itu pahalanya besar, ya sulit. Kalau gampang, hadiahnya cuma ya kulkas paling banter ini, atau mungkin kipas gitu hadiahnya. Tetapi hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ini berat membalas keburukan dengan kebaikan. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Fussilat surah ke-41 ayat 34-35 kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hauzin 'azim. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Boleh jadi orang yang menzalimi itu sebentar lagi akan menjadi teman setiamu. Kenapa? Karena dibalas keburukannya dengan kebaikan. Ya, mungkin tersentuh hatinya ya. Walaupun tidak semua orang itu tersentuh hatinya ya. Kadang-kala walaupun dibaiki tetap saja. Tapi ada juga orang justru hatinya akan melunak ketika keburukannya dibalas dengan kebaikan. Dan kata Allah, sebentar lagi musuh-musuhmu itu akan menjadi waliyun hamim, teman-teman setiamu. Alhamdulillah. Tetapi kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tetapi tidak bisa melakukan hal yang seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hauzin 'azim, itu orang-orang yang sabar yang bisa melakukan seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu hadis yang ke-20 bahwa Nabi kita Muhammad SAW melarang kita saling mencaci, tetapi kita tetap diperbolehkan untuk membalas cacian orang dengan balasan yang paling banter, balasan yang sepadan. Akan tetapi kalau kita memilih opsi yang lebih baik lagi, balaslah keburukan dengan kebaikan walaupun ini sulit. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-21 pada subbab ini. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dara musliman darahullah. Sebetulnya ini kalau dibaca pakai ilmu tajwid panjang ya, man dara musliman gitu. Tapi kan hadis tidak ada ilmu tajwid ya. Ini mat apa ini? Mat wajib, bukan mat wajib malah ya. Mat lazim mustaqal ilmi ini seperti waladhdallin misalnya. Ini ada kalimat man darra musliman darahullah. Barang siapa yang membahayakan seorang muslim, maka Allah akan memberikan rasa bahaya kepada orang itu, rasa waswas, rasa khawatir kepada orang itu. Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaihi, dan orang siapa mempersulit seorang muslim, maka Allah mempersulit orang itu. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis ini setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi, barang siapa yang memudaratkan orang lain, menyusahkan orang lain, Allah akan memberikan kesusahan kepada orang tersebut. Jadi ada timbal baliknya lah, ada timbal
balik karena yang kita lakukan adalah keburukan, yang kembali kepada kita adalah keburukan. Jadi muter itu. Seperti apa? Seperti orang yang melempar bumerang akan kembali ke pelemparnya, kembali kepada orang yang melempar. Sama orang yang menanam keburukan, kezaliman yang akan terjadi, yang akan menimpa orang itu adalah kezaliman dari orang lain. Jadi ada sebuah kalimat yang luar biasa menurut saya setidaknya. Kadangkala kezaliman yang menimpa kita tidak perlu kita mengeluh terlalu dalam. Boleh jadi kezaliman yang menimpa kita itu apa? Balasan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Boleh jadi seperti itu. Ya, muter itu, soalnya muter itu kembali kepada kita. Makanya kata para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung amalnya. Kalau amalnya buruk kembali buruk, kalau amalnya baik kembali baik. Termasuk Allah sebutkan di Quran, kata Allah, man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Surah Fussilat ayat ke-46 kalau tidak salah ya, di bawah posisi kanan kalau Ustaz tadi hidayatnya, di paling bawah posisi kanan katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal soleh maka balasannya akan kembali kepada orang itu. Tetapi kata Allah, wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan keburukan, balasan keburukannya akan kembali kepada orang itu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah sama sekali tidak melakukan kezaliman. Jadi kalau kita mendapatkan balasan yang buruk, bukan berarti Allah zalim. Balasan yang buruk itu sebetulnya adalah balasan dari keburukan yang kita lakukan. Jadi Islam tentunya ini melarang kita membahayakan orang lain, membuat ketakutan kepada orang lain. Kalau kita mau diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Islam itu belum datang di tanah Arab, sebetulnya kan di Arab itu sudah ada sistem ya, udah ada sistem. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak semua aturan yang ada di Arab itu dihanguskan semua. Tidak semua dihanguskan semua, tetapi ada aturan atau tradisi yang berkembang di Arab tetap dipertahankan. Kadangkala ada sedikit modifikasi. Salah satunya adalah terkait dengan tradisi pernikahan yang berkembang di Arab. Di Arab itu ya Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah tradisi ketika ada aturan itu, seorang suami kemudian mentalak istrinya. Ini contoh seseorang menyusahkan orang lain ya Bapak Ibu ya. Seorang suami mentalak istrinya, kemudian terus istrinya menjalani masa iddah. Kemudian setelah masa iddah istrinya itu hampir habis, si suami kemudian rujuk kembali dan memaaf, kemudian melakukan hubungan suami istri. Sehari kemudian suaminya mentalaklah lagi. Terus otomatis istrinya kemudian menjalani masa iddah, berikut masa iddah lagi. Ketika masa iddah istrinya hampir habis, dirujuk kembali oleh suaminya. Terus begitu, gak selesai dengan niatan si suami ingin menyusahkan
istrinya itu. Makanya kemudian tradisi atau aturan yang berkembang di Arab ketika itu yang memudaratkan istri kemudian sedikit dimodifikasi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa talak itu paling banter 3 kali. Lepas dari itu maka tidak ada rujuk kecuali harus menikahlah lagi atau bisa juga dengan adanya suami yang berikutnya, muhallil istilahnya itu. Jadi itu rahimahullah bahwa salah satu contoh bahwa di tradisi Arab memang terbiasa ada tradisi seorang suami yang menyusahkan istrinya dengan talak rujuk tanpa ada batasan. Dan itu kemudian diubah ya. Tapi bukan dihanguskan seutuhnya, ada sedikit perubahan. Itu yang pertama bahwa Rasulullah Muhammad SAW melarang kita memberikan mudarat kepada seorang muslim. Tidak hanya seorang muslim, bahkan kepada orang lain secara umum. Termasuk yang kedua, Rasulullah berpesan kepada kita tidak boleh mempersulit orang lain. Tetapi ada istilah di kita mungkin ya, kalau bisa dipersulit kenapa itu slogan yang kurang tepat ya, salah bukan tepat, salah gitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Yang benar adalah kalau bisa mudah kok dipersulit, yang benar itu. Jadi rahimahullah, orang yang mempersulit orang lain, Allah kemudian mempersulit orang tersebut. Lagi-lagi balasannya kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang engkau amanahi untuk memimpin masyarakat, kemudian dia menyusahkan rakyatnya, mempersulit rakyatnya, fashkuk alaih, persulitkanlah ia, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang diberikan amanah oleh Allah menjadi, katakanlah menjadi Pak Lurah mungkin ya, atau mungkin Pak RT ya, masih gitu nih, atau mungkin Pak Camat, atau bahkan presiden, raja sekalipun, tetapi kemudian kebijakannya itu mencekik rakyatnya, menyusahkan rakyatnya, mempersulit masyarakatnya, orang-orang yang seperti ini dapat salam doa dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya Allah, persulitkanlah ia, susahkanlah ia, di dunia wal akhirat, baik di dunia termasuk juga lebih-lebih di akhirat. Itu dapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang yang mungkin saat ini diberikan amanah oleh Allah sebuah pangkat dan jabatan, kekuasaan atau kepemimpinan, sudah selayaknya di masyarakat yang dipimpin dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan, jangan sampai menyusahkan masyarakat dan rakyatnya. Kalau berlaku sebaliknya, na'udzubillah, didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita meyakini bahwa doanya Rasulullah itu adalah doa yang istijabah, yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat-sangat kita takutkan Bapak Ibu. Adapun orang yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan orang itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, man yassara an mu'sirin
yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya fid dunya wal akhirah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.